penyembuhan, pemulihan, dan apapun yang kita gumuli. Saudara-saudari terkasih, tadi saudara saya sharing tentang pengalaman iman yang sekecil itu. Pikiran saya dibawa oleh Tuhan untuk melihat antara handphone, charger, dan listrik. Listrik kan listrik? Terserah. Handphone, apapun mereknya, berapapun harganya, tidak akan oke kalau baterainya belum dicas. Besar atau kecil, terserah kamu mau pikir besar kah kecil kah, pokoknya apapun handphonenya, sebelum baterainya dicas tidak ada listrik. Itu boleh ada di sana, tetapi selama listrik itu belum dikonekkan dengan satu media yang namanya charger, tetap juga engkau di sana, aku di sini, bodoh wae. Tidak ada arti, tidak ada artinya, tidak artinya listrik itu, tidak ada artinya handphone, saudara. Harus dikonekkan dengan media yang namanya charger. Charger itu dibawa kepada listrik. Semakin dekat kepada listrik, setelah mengenal roh itu adalah Allah, berbaliklah pada Allah. Mana yang main musik sini? Jangan sampai saya suara lari lain. Saudara-saudari, ketika kita semakin dekat kepada sang sumber itu, ketika kita semakin ke sana, handphone ini dihubungkan dengan charger kepada listrik itu, aliran kasih, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat hidupku. Semakin aku dekat pada Yesus, kasihnya itu akan mengalir, saudara. Mengalir. Hati kita yang kecil itu akan diisi oleh energi ilahi, saudara. Kalau energi ilahi datang pada diri kita, itu yang Tuhan Yesus bilang, saya tidak minta imanmu sebesar buah kendondong, tidak perlu, cukup biji sesawi saja. Ketika energi ilahi itu datang, saudara, Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuliahkan dan dipulihkannya. Cukup saja, saudara, kalau Anda pulang sebentar, coba kasih rusak itu kabel charger. Kasih rusak aja tidak apa-apa, nanti beli lagi toh. Coba Anda lihat, bukan soal polesan itu kabel besar atau kecil, saudara. Bukan soal casingnya itu, bungkusnya, kabel yang hitam itu. Bukan, tetapi di dalamnya itu ada kawat kecil. Di dalamnya itu ada kawat. Bukan soal kita pakai salib, saudara. Tetapi iman benar yang dikatakan oleh saudara saya. Kabel kecil yang di dalam itu, kawat kecil itu. Kalau tidak ada kawat kecil itu, saudara, strom tidak pernah akan pindah masuk ke dalam handphone kita. Iman sekecil kabel itu saja sudah cukup
kuasa Allah mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir dari ada dua syarat yang penting. Kalau handphone itu mau di-connect dengan charger itu, kalau mau ditusuk, kalau mau itu, kalau tetapi tidak membuka hati, susah. Strong di sana boleh, dayanya boleh tinggi sekali, arus yang lari dalam kabel itu juga oke sekali, tetapi kalau ku buka hati, harus ada keterbukaan hati. Ku buka hati, menyembahmu Tuhan. Lihat ke sini, saya punya Fanta. Saya mau bagi. Saudara, mengalir kasih dari tempat tinggi. Kalau ada tinggi hati, tidak mungkin kasih itu mengalir ke dalam diri kita. Tuhan hanya minta kerendahan hati pada kita, supaya mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir, tak mengalir, penuhi diriku ini. Warnanya sudah berubah, rasanya pun berubah. Ini baru dia, Fanta. Aromanya pun Fanta. Setuju? Biarkan Roh Kudus merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita, baru engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. 10 orang kusta di dalam perjalanan saja mereka menjadi sembuh. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika berseru pada Yesus, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Masalah datang dalam kehidupan kita, atau apapun sakitnya kita, saudara, ketika kita datang kepada Yesus, kalau selama itu masih bahasa lidah, saudara, seperti kita pergi kepada dokter. Satu saudara saya pergi sama dokter, baru bilang, dokter, saya sakit. Dokter bilang, sakit apa? Kepala. Sakit kepala. Rasanya bagaimana? Lemah lembut. Dokter kasih obat apa? Kasih obat apa? Kalau informasinya KJ kurang jelas,
Nanti dokter pun kasih resep yang tidak jelas. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Kalau kita sudah percaya ada kuasa pada Yesus, iya nanti kita nyanyi setelah ini. Kalau kita tahu ada kuasa pada Yesus, Tuhan hanya minta satu, berseru berserah dalam penuh kerendahan hati. Di Jakarta ini ada sungai yang mengalir ke gunung tidak? Tidak ada ya? Di Papua juga tidak ada. Saudara, belajarlah dari falsafah air, ilmu air. Air selalu mencari tempat yang rendah. Anda mau survei lantai aula ini sudah rata sekali atau belum, tuangkan air saja. Habitnya air adalah selalu cari tempat yang rendah. Kita kalau bilang Allah Maha Tinggi dan aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu seperti Bunda Maria. Di situ hati kita sudah siap untuk storm itu pindah ke dalam diri kita. Dan saudara, ketika storm itu datang dalam diri kita, bukan polesan luar yang dirubah oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan memperbesar iman kita. Energi di dalam iman kita diperbesar, maka sakit fisik pun akan lenyap. Saudara, karena itu Tuhan tidak minta iman yang besar, tapi sebesar biji sesawi saja. Nanti daya kerja terhadap biji sesawi itu yang diperbesar Tuhan. Belajar dari ragi. Ketika ragi itu dimasukkan ke dalam adonan tepung, pelan-pelan dia akan membengkakkan tepung itu. Atau belajar dari ilmu gelombang air, buang saja batu di air, dan kita akan lihat bagaimana dia bekerja. Dari kecil makin membesar. Begitulah daya kerja iman dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, Tuhan akan menambahkan energi ilahi pada kita, dan kita akan melihat mujizat. Wow, luar biasa Tuhan. Oh, ternyata saya bisa jalan ya sekarang. Luar biasa, ternyata saya bisa begini, saya bisa begitu. Cuma kita kadang-kadang kita menjadi seperti 9 orang kusta itu. Setelah mengalami kesembuhan, tidak berbalik kepada Yesus, bilang Yesusku luar biasa. Kita tidak bilang itu, tapi kita melihat, oh Romo ini yang menyembuhkan, oh orang ini yang menyembuhkan. Padahal Romo atau siapapun dia, kita hanyalah kabel starter di luarnya. Inside kabel, itu kawat kecil, itu yang menyembuhkan. Amin. Bukan soal polesan luar, saudara. Tadi saya punya saudara ngomong benar ya. Saudara, satu waktu saya pernah sombong, saudara. Saya kasih tahu kamu nih. Saya berkhotbah baru umat bilang, wah, Romo John bagus ya. Sampai kadang-kadang saya rasa kaki fair. Tahu kaki? Macam begini. Karena hatinya kembang kempis begini. Satu waktu Tuhan putar satu slide. Itu namanya kesombongan rohani. Ketika saya merasa yang terbaik, saudara, Tuhan putar satu slide, saudara. Saya duduk dan Tuhan putar satu slide. Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu Yesus bilang dalam batin saya, John, lihat baik-baik. Mereka bilang apa? Orang banyak berseru apa? Hosana keledai atau Hosana putra Daud? Hah? Hosana keledai. Ya, begitu. Hosana putra engkau dan saya keledai. Kita bukan Yesus. Tuhan Yesus bilang, lihat, John, engkau menjadi seperti ini karena Yesus ada di atas engkau. Biarlah ia makin besar dan aku menjadi yang terkecil. Dan di situ Tuhan akan berikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang ada kesombongan di situ. Itu yang biasa buat kita tidak melihat mujizat. Saudara, kasih tahu di kiri kanan, biasa-biasa saja.